Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebuah keluarga akan menjadi sempurna kebahagiaannya tatkala Allah berikan keturunan kepada mereka. Maka nikmat anak adalah nikmat yang besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada setiap keluarga. Dan kedudukan anak merupakan salah satu yang menghiasi dunia ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Kehidupan ini akan menjadi indah dengan adanya harta yang berkah dan anak yang saleh. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, keutamaan memiliki anak yang saleh. Keutamaan memiliki anak yang saleh. Yang pertama, bahwa orang yang atau keluarga yang memiliki anak yang saleh atau orang tua yang memiliki anak yang saleh akan mendapatkan kebaikan atau pahala yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, karena dia telah menunaikan amanah, karena dia telah mendidik anaknya untuk menjadi anak yang saleh dan salehah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata al-insan," wa fi riwayah, "Idza mata ibnu Adam, in qata 'amalu illa min thalath," maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3. Sadaqatun jariyah, sedekah jariyah yang dia infakkan, yang dia diwakafkan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, imma harta ataupun tanah ataupun rumah, dia infakkan di jalan Allah atau dia wakafkan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dia ajarkan, atau kitab-kitab yang dia tulis. Ini para ulama terdahulu banyak menulis kitab, ya, maka ini termasuk daripada ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang diajarkan kepada manusia, ya. Kemudian waladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang senantiasa mendoakan dirinya, mendoakan orang tua, baik orang tua tersebut masih hidup ataupun setelah wafatnya, ya. Bahkan yang dimaksud dalam hadis ini adalah apabila orang tua tersebut sudah wafat, maka terputus amalnya kecuali 3 saja. Ya, salah satunya adalah anak yang saleh, anak yang berbakti. Maka orang tua di alam barzah akan mendapatkan pahala yang terus mengalir ketika anaknya terus mendoakan dirinya, ya. Bisa meringankan azabnya jika dia diazab oleh Allah, atau bisa menambah nikmat kubur ketika dia mendapatkan nikmat kubur. Kemudian yang kedua, keutamaan atau faedah memiliki anak yang saleh ataupun salehah, bahwa anak yang saleh dan saleh akan membantu orang tua untuk taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, akan membantu orang tua, akan mengingatkan orang tua, atau bahkan akan menasihati orang tuanya ketika orang tuanya salah ataupun tergelincir dalam satu maksiat. Maka anak yang saleh tidak akan membiarkan orang tuanya terjerumus kepada dosa dan kemaksiatan. Dia akan membantu, dia akan menolong, dia akan memberikan nasihat, ya. Maka tentunya ini adalah
sesuatu yang sangat berharga bagi orang tua ketika anaknya mampu atau memberikan nasihat untuknya, ya, untuk taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, memiliki anak yang saleh akan mengangkat derajat orang tua di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada hari kiamat di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika Allah mengangkat orang tua ke derajat yang tinggi, maka dia bertanya, ya Rabb, anna liya hada, wahai Rabbku, dari mana aku mendapatkan kedudukan ini? Ya, karena hamba ini merasa bahwa amalnya tidak sampai kepada kedudukan yang sangat mulia, kedudukan yang tinggi ini. Maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladika lak, karena istighfar anakmu untukmu. Subhanallah, karena banyaknya istighfar yang diucapkan oleh anakmu, ya, untukmu, maka kedudukanmu diangkat ke derajat yang tinggi. Subhanallah, ini luar biasa. Wa fi riwayat, dan dalam riwayat yang lain, bi akhdhi waladika al-Quran, karena anakmu seorang penghafal Al-Quran, karena anakmu menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan dia adalah ahlul Quran, sehingga kedudukanmu diangkat ke posisi yang sangat mulia ini. Dan ini menunjukkan juga bahwa dalam keluarga, siapa yang paling tinggi derajatnya, atau dalam hal ini apabila anak lebih tinggi derajatnya dari orang tua, maka orang tuanya akan diangkat ke derajat yang tinggi. Ya, Allah Tabaraka Ta'ala akan pertemukan mereka. Ya. Kemudian di antara keutamaan memiliki anak yang saleh dan salehah, mereka akan menjadi penyejuk hati, ya, qurratu ayun, akan menjadi penyejuk pandangan, penenang hati ketika ayah melihat anaknya berada di dalam ketaatan, ketika seorang ibu melihat anaknya istiqamah di atas agama yang mulia ini. Ini satu kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan, ya, oleh orang tua, oleh ayah, oleh ibu, ketika melihat anaknya, ya, sudah sampai kepada kebaikan akhlak, kemuliaan akhlak, atau dalam berproses ketika di dalam pendidikan, ya, di SD, SMP, anak ini adalah anak yang subhanallah senantiasa menjaga salat 5 waktu, senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, ya. Jadi ciri qurratu a'yun, anak yang menjadi penyejuk hati orang tua adalah yang pertama, dia taat kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, kemudian dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka ini adalah qurratu a'yun. Ya, ini satu kebahagiaan, satu kebanggaan bagi setiap orang tua, ya, memiliki anak yang saleh dan salehah. Kemudian yang selanjutnya bahwa memiliki anak yang saleh dan salehah akan masuk kepada golongan yang membuat Rasulullah SAW akan bahagia pada hari kiamat. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, wa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah, atau kama qala Nabi SAW, sesungguhnya aku akan berbangga pada hari kiamat, ya, ketika umatku yang paling banyak. Dari mana umat Nabi SAW? Ya, dari banyaknya anak-anak kaum muslimin, ya, anak-anak yang saleh dan salehah yang meramaikan muka bumi ini, ya. Maka orang tua yang memiliki banyak anak dan anaknya saleh dan salehah, maka, ya, di satu sisi dia berbahagia, ya, tenang hatinya, dan di sisi lain dia membuat Rasulullah SAW, ya, tersenyum bahagia, dan Rasul akan bangga kepadanya. Semoga Allah Tabaraka Ta'ala menjadikan kita para ayah,
ayah yang saleh dan salehah, dan juga semoga Allah Taala menjadikan kita anak yang saleh dan saleh yang berbakti kepada setiap orang tua kita. Ya, karena diantara sebab anak-anak kita berbakti kepada kita adalah tatkala kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, birru aba'akum taburru abna'akum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.